Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu lagi, narasumber lagi. Ini kalau di Kabupaten Tegal itu udah gak asing sama beliau ya. Beliau ini Muhammad Nainul Rizkoni. Ya, beliau adalah founder Saung Baca yang pada bulan ini bahkan 3 bulan terakhir itu awal 2023 itu udah menggemparkan Kabupaten Tegal karena pergerakannya gitu. Oke, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang literasi, nasionalisme dan Pancasila. Pastinya asik banget nih, karena di samping saya juga beliau itu pegiat aktivis di Kabupaten Tegal, jadi akan menarik nih. Selamat malam Mas Rizkon. Selamat malam Mas Hamid. Insya Allah baru ketemu lagi Mas Rizkon. Alhamdulillah Tuhan masih menakdirkan kita untuk bertemu. Iya, siap. Kabar sehat Mas Rizkon? Alhamdulillah sehat, sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Mas Hamid gimana? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, sekarang nih udah mulai aktif hidup lagi. Alhamdulillah. Oke, Mas Rizkon, gimana kabar Saung Baca per hari ini? Saung Baca alhamdulillah sampai sekarang masih tetap memberikan manfaat lebih dan masih tetap produktif. Artinya ya minimalnya setiap hari itu ada yang baca. Kalau masyarakatnya nggak baca, saya dan istri yang membaca. Karena bagaimana juga biar manfaat kan dibaca. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai penyidik pun juga harus membaca, nggak cuma nyuruh-nyuruh doang ya Mas ya? Ya, kita sebagai pelaku literasi, kegiatan literasi yang kita harus memberikan contoh lah. Kalau lingkungan belum bisa membaca secara kontinu, secara berkelanjutan, ya kita yang membaca. Dan alhamdulillah hari ini Mas Hamid, hari kemarin tanggal 3 Juni kita juga baru launching Saung Baca di wilayah Kecamatan Pangkah. Oh, baru lagi? Ya, namanya Saung Baca Ki Haji Maimun Zubair. Uniknya yang meresmikan langsung itu cucunya beliau. Cucunya Mbah Mun? Iya, cucunya Mbah Maimun yang juga tidak asing lagi di kancah Kabupaten Tegal, yaitu Gus Muhammad Sidki. Beliau itu putranya Ki Haji Mustafa Akil Siroj, yang juga ponakannya Ki Haji Said Akil Siroj, mantan Ketua Umum BPN. Jadi ada Saung Baca baru lagi nih. Jadi dengar program untuk Saung Baca itu mau berdiri di 19 titik atau 19 titik itu ya Mas? Ya, kita mempunyai inisiasi untuk mendirikan Saung Baca di 19 titik di kecamatan se-Kabupaten Tegal. Ya kalau bicara kecamatan kan sampai sekarang ada 18 ya. Tapi di Bumi Jawa kita tahu persis itu dibagi menjadi 2, ada Bumi Jawa dan Jejeg. Dan kita target ke arah sana juga. Artinya biar seluruh nadi di Kabupaten Tegal itu semarak untuk giat literasinya. Karena memang literasi kita yang sangat rendah. Ini kalau kita bicara literasi ini Mas Hamid, itu memprihatinkan. Kalau kita di negara ASEAN yang jumlahnya 11, itu kita Indonesia diberi yang kedua. Senang apa tidak? Paling bawah tapi. Paling bawah. Ya, kalau kita bicara yang kedua itu sudah langsung senang dulu kan, yang kedua. Padahal yang kedua dari bawah. Itu di negara ASEAN Mas Hamid. ASEAN. Iya, di bawahnya ada Kamboja. Ya. Masih untung. Biasanya orang yang untung. Tapi kan kurang pas kan gitu kan. Kurang pas. Apalagi negara kita itu budaya yang sangat luhur. Dulu para pendahulu kita itu para pengangsu ilmu lah. Karena kita tahu persis bagaimana para pejuang, para pendiri-pendiri bangsa adalah ilmuwan-ilmuwan yang sangat tidak lagi diragukan lagi ilmuannya. Nah, sekali itu. Jadi para pendahulu kita, apalagi kalau di NU itu ada Mbah Basbuwo kan? Ya, Mbah Basbuwo sebagai kader penggerak gitu kan, juga sebagai ilmuwan. Beliau kan ahli dalam bidang apa itu namanya? Tazkirul Afkar ya? Ya, Tazkirul Afkar. Iya, benar sekali. Jadi penting banget literasi sekarang tuh di Indonesia sendiri. Khusus ini di Kabupaten Tegal. Kalau melihat literasi sendiri di Kabupaten Tegal, kan Indonesia itu peringkat 2.
Kabupaten Tegal itu gimana Mas? Kalau jenengan sudah mulai bergerak nih, sama baca kan artinya kan mau menggemparkan lagi untuk semangat membaca lah. Itu melihat di Kabupaten Tegal itu seperti apa Mas? Kita akan melihat Kabupaten Tegal, sebelumnya kita harus juga melihat di skala nasional. Jadi per 2023 Januari itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merilis peringkat Mas Hamid. Jadi se-Indonesia peringkat yang budaya baca yang paling tinggi itu nomor 1 ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu sudah tidak dilakukan lagi karena memang Yogyakarta adalah memiliki kota julukan kota pelajar. Dan yang kedua untungnya itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu termasuk juga budaya bacanya tinggi dan mungkin merambah ke Kabupaten Tegal, gitu kan. Di peringkat yang ketiga ada Provinsi Jawa Timur. Nah, bicara Kabupaten Tegal sendiri, ini sebenarnya pegiat literasi itu sudah lumayan banyak. Bahkan sebelum adanya Song Baca Al Hidayah lahir, atau beberapa Song Baca yang dipromotor oleh Song Baca Al Hidayah, itu sudah ada terlebih dahulu berbagai macam taman bacaan masyarakat. Tapi titik kelemahannya itu ada. Jadi setelah berdiri, berjalan cuma beberapa minggu, beberapa bulan, lambat tahun vakum, dengan karena mungkin ditinggal sama pemiliknya, ditinggal sama pelanggannya atau sama pembacanya itu sendiri, ya kan, karena mungkin kurangnya adanya inovasi dalam menyajikan kritik yang ada. Makanya kami melihat gelagat-gelagat itu kok minat bacanya di Kabupaten Tegal menurun, dengan padahal saya pernah lihat di alun-alun Kota Tegal misalkan, di alun-alun Hanggawana Selami misalkan, bahkan di Taman Rakyat itu ketika saya jalan ada pegiat literasi, perpustakaan keliling, bukan dibiayai oleh pemerintah. Itu jalan secara swadaya, saya yakin, karena memang mereka cuma pakai gerobak kecil, pakai motor Tosa, bahkan ada yang pakai motor kemudian didasarkan kayak sepertinya barang dagangan. Silakan mau baca gratis, tapi yang saya lihat yang baca itu sedikit. Karena mereka datang itu inginnya jajan, jalan-jalan, cilok, gitu kan, otak-otak, frozen dan sebagainya. Kayak Mas Hamid kan mungkin begitu ya. Kalau jalan sama kayaknya. Kalau jalan-jalan sama pacar yang baru kan gitu. Yang baru namanya siapa Mas Hamid? Ada lah. Ada. Ya. Siap. Oke. Jadi emang berarti juga jenengan juga itu terinspirasi juga membuat Song Baca dari perpustakaan keliling itu yang nomor kita pikir itu mereka itu berdiri sendiri dan tidak dibiayai pemerintah. Apakah jenengan juga terinspirasi dari situ? Jelas, saya terinspirasi dari mereka sekalian, mereka semua. Karena memang gerakan dari mereka itu sangat menginspirasi dan sangat perlu didukung. Dalam rangka kita mendukung, ya kita bikin Song Baca Al Hidayah Tegal, walaupun dengan kemasannya agak berbeda. Kalau bicara saung mungkin ada semacam buku kecil, kemudian semacam pendopo gitu kan. Tapi kalau di sini Song Baca itu ada di pelataran rumah atau halaman rumah Mas Hamid. Lebih memaksimalkan. Iya. Karena memang memaksimalkan tanah yang ada dan memanfaatkan lahan yang ada. Dan alhamdulillah untuk Song Baca Al Hidayah Tegal sendiri pas launching itu yang meresmikan itu langsung Kepala Dinas Dikbud. Jadi gak kalah sama Song Baca Al Hidayah, Song Baca Ki Haji Maimun Zubair gitu kan, yang baru diresmikan sama Gus Sidki selaku putranya Ki Mustofa Akil. Untuk Song Baca Al Hidayah itu yang meresmikan Kepala Dinas Dikbud pada saat itu, Bapak Haji Ahmad Tosari SPDN. Dan beberapa Song Baca yang kami launching juga tidak terlepas dari tangannya Pak Haji Ahmad Tosari. Artinya beliau langsung turun ke lapangan, langsung meresmikan dan memberikan pemahaman kaitannya literasi yang ada di Kabupaten Tegal. Artinya Dinas Pendidikan pun itu mensupport jalannya Song Baca. Support. Jadi ini kalau bicara Dinas Dikbud ya, Dinas Dikbud Tegal, alhamdulillah sangat mensupport kegiatan Song Baca Al Hidayah Tegal terutama. Karena memang 3 bulan kebelakang, Mas Hamid, kami baru saja melaksanakan kegiatan dan agenda sebagai bentuk amalia ibadah kita mungkin. Karena kita terjun ke SD dan ke SMP baik negeri maupun swasta. Dan uniknya ketika kami datang ke sekolah-sekolah di bawah naungan Dikbud,
mereka itu semuanya welcome. Karena emang bagi mereka penting banget kaitannya dengan budaya literasi yang ada di kalangan sekolah. Kami datang dengan gaya baru, dengan inovasi baru, dan yang belum pernah ada di sekolah tersebut mungkin. Kalau pemikiran sekolah-sekolah mungkin kita datang pakainya mobil, kemudian bukunya itu ada di mobil. Iya. Tapi kita datang, yang pertama dalam rangka mendukung program pemerintah, Kementerian Kemendikbud, Mas Menteri Nadiem Makarim, adanya kurikulum merdeka. Kami juga ke sekolah dengan mengadakan seminar P5. Mensosialisasikan. Iya, ikut mensosialisasikan, ikut membantu programnya Dinas Dikbud dan Kemenak. Kebetulan Kemenak juga terlibat dalam kegiatan Song Baca Al-Hidayah Tegal yang memiliki hajat datang ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal, baik swasta maupun negeri. Dan kita datang adakan seminar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah kegiatan selesai, seminar selesai, kami mempersilahkan dan menganjurkan anak-anak atau peserta didik yang ada, bahkan guru-gurunya sekalipun, untuk membaca sekedar walaupun cuma sebatas 15-30 menit Mas. Dan alhamdulillah, mungkin ketika kami gelar buku, setelah kegiatan selesai kan kita gelar buku itu ya kurang dari sepi lah. Jadi semuanya hampir ramai. Ya, alhamdulillah hampir ramai. Bahkan saking ramainya itu setelah kegiatan selesai, koleksi buku kita banyak yang kurang. Dibawa pulang Ya. Dan itu bukan berarti sekolah yang kita datangi negatif, karena kita punya prinsip begini. Ini uniknya Song Baca Al-Hidayah Tegal. Beda sama yang dibiayai pemerintah. Kan iya. Kalau yang dibiayai pemerintah, kita mau pinjam itu harus ribet. Ya kan? Kalau di Song Baca Al-Hidayah, yang mau pinjam silahkan. Jadi kalau kalian mau baca, dibawa pulang boleh, dikembalikan boleh apa tidak? Boleh. Kalau tidak dikembalikan boleh masalahnya. Ya, yang penting manfaat. Dan kami sama beberapa stakeholder yang ada dari masing-masing donatur itu kan, kami juga cerita, ini buku yang sampaikan donasikan ke kami itu tidak mutlak milik Song Baca Al-Hidayah Tegal. Bisa jadi nanti seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan 1 minggu ke depan itu sudah milik orang lain. Karena memang dipinjam dan tidak dikembalikan, tapi untuk dibaca. Dan tentu kami mengizinkan itu. Makanya kalau kita ke sekolah-sekolah, buku kita semakin berkurang Mas. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang mau donasi juga bisa ya langsung. Kalau yang mau donasi buku silahkan datang ke Song Baca Al-Hidayah Tegal. Supaya manfaat juga bukunya daripada nggak kepake di rumah, bisa langsung didonasikan saja. Jadi itu berarti buku itu tidak jadi inventaris mutlaknya Song Baca, tapi dibalikin lagi untuk masyarakat lagi. Ya, itu buku tidak mutlak menjadi inventaris Song Baca Al-Hidayah Tegal. Awalnya kami ingin mengemas Song Baca itu sebagaimana perpustakaan pada umumnya. Iya. Tapi dipikir-pikir itu agak lucu juga, karena memang monoton gitu kan. Sehingga udah gitu aja kita bikin Song Baca beda dengan perpustakaan atau taman bacaan yang lain. Kita punya slogan Song Baca Al-Hidayah, pinjam dan baca buku gratis. Bahkan dikembalikan syukur, kalau nggak dikembalikan kita masih husnudon. Iya. Bukunya kan bermanfaat gitu kan. Tapi kalau ada buku yang dibuat untuk bungkus gorengan, saya marah. Gitu. Makanya kalau Mas Hamid itu kan kemarin pinjam bukuan. Iya. Awas nanti kalau dibikin bungkus lap-lap gitu kan. Ini repot ini. Aman. Saya tuntut ada penyimpanan buku. Iya, siap. Karena buku itu sangat penting banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku bacaan di rumah, entah itu dari novel sekalipun sampai buku mata pelajaran, itu silakan aja kalau udah nggak kepake bisa didonasikan ke Song Baca Al-Hidayah supaya bisa lebih bermanfaat. Amal jariah ya Mas. Ya, ini sebagai bentuk amal jariah. Kalau saya punya guru, saya punya kiai, yang namanya amal jariah itu, yang namanya nilai ibadah itu bukan hanya buat sholat saja. Kita berbuat baik, menyenangkan hati orang, kemudian meringankan beban orang, itu bagian berbuat ibadah. Sekalipun cuma ngasih buku satu, ukurannya kecil, tapi memiliki nilai manfaat. Ketika hari bukunya kita pinjam, kemudian ternyata buku itu membuat manfaat untuk diri kita, orang yang mewakafkan buku itu, saya yakin akan mengalir pahalanya ke beliau. Bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Dan kita percaya itu. Karena
kiai saya, guru saya ngomongnya seperti itu Mas. Jadi sanadnya jelas nih, gak cuma asal amal jariah enggak, tapi jelas teman-teman. Oke, kita lihat berita lain dari Sang Baca ya. Jadi kemarin itu Sang Baca juga ternyata melakukan deklarasi anti perang sarung. Nah, itu kan dari membaca literasi ke mendeklarasi anti perang sarung nih. Ini artinya kan bukan lagi menaungi cuma membaca, bukan cuma literasi, tapi sampai ranah menjaga pelajar ini sendiri. Itu seperti apa Mas Yusuf pandangannya? Karena memang berawal dari keprihatinan melihat kondisi pelajar yang semakin kesini semakin kehilangan arah. Jadi apalagi kemarin pemirsa tahu sendiri kan di bulan Ramadan itu tragedi perang sarung terulang kembali. Di Tegal itu banyak beberapa korban yang meninggal sampai meninggal dunia, dan itu nyawa hilang secara sia-sia. Dan kami berangkat dari situ Mas Amit, sebagai insan pendidikan, karena Sang Baca Al-Hidayah juga bagian daripada insan pendidikan atau yang peduli dengan pendidikan. Kami juga ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat secara umum, bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan secara mutlak kepada dinas terkait, misalkan dinas Dikbud atau kepala sekolahnya atau sekolah itu tersendiri. Itu bagian daripada PR kita bersama sebagai insan pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal. Ini bicara Kabupaten Tegal ya Mas. Jadi kemarin ketika ada beberapa tragedi terjadi di Kabupaten Tegal, kami bersama teman-teman IPNU yang ada di Kecamatan Tukuturi, kemudian di Kecamatan Talang, Madura dan lain sebagainya, Pangkah mungkin itu kan, walaupun Pangkah sempat gagal ya. Tapi ada inisiasi baik lah. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah ada niat itu sudah dari itu pahalnya. Walaupun nggak jadi ya Mas. Ini teman-teman pasti akan cut di sini nanti nih. Sebenarnya Dewi dan kawan-kawan kan tertawa nih. Jadi kita bikin deklarasi dan kolaborasi dengan teman-teman IPNU di Kecamatan Tukuturi dan beberapa kecamatan yang lain untuk apa ya? Mengingatkan kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Tegal, karena itu bagian daripada tanggung jawab kami sebagai insan pendidikan Mas Amit. Kami juga bagian daripada sebagai pendidik, kami juga pendidik Mas Amit. Dulu saya sama pendidik, dulu saya sebagai kepala SMP di Kabupaten Tegal. Saya juga pernah jadi wakil kepala sekolah SMP di Tegal. Saya juga pernah jadi guru di salah satu SMK di Kabupaten Tegal. Walaupun sekarang saya fokusnya di pendidikan formal, di TPG. Tapi saya memiliki hasrat dan memiliki keinginan untuk menyampaikan pesan moral yang baik untuk teman-teman pelajar. Karena kami garap gerakan deklarasi anti perang sarung, biar tidak ada hal-hal yang terjadi kembali di kemudian hari. Dan alhamdulillah deklarasi perang sarung direspon baik oleh beberapa stakeholder, baik dari unsur Pemda Bupati Tegal, kemudian dari Kepala Dinas Dikbud, beliau juga responnya baik, dan dari Kapolsek juga beliau responnya baik. Dan alhamdulillah setelah minimalnya lah, kalau mereka sudah mendapatkan binaan, sudah mendapatkan pemahaman kaitannya dengan bahaya perang sarung, mereka akan mengurangi kegiatan atau aktivitas yang akan menimbulkan risiko tinggi. Sehingga saya yakin apa yang menjadi gerakan Sang Baca Al-Hidayah Tegal dan teman-teman IPNU dan IPPNU pada khususnya itu akan bermanfaat dan berdampak positif di kemudian hari Mas. Luar biasa sekali. Jadi artinya Sang Baca ini dari mulai literasi sampai peduli sama pelajarnya. Ya bagaimana nggak peduli? Mereka memikirkan sedemikian rupa untuk membangun karakter pelajar kembali yang sebagaimana pelajar itu seharusnya lah, seperti itu. Terus juga kalau melihat dari perang sarung ini itu terjadi karena apa Mas? Apa karena dari background siswa ini sendiri, pelajar ini sendiri, atau emang apa ya, kurangnya jiwa nasionalisme, Pancasilais atau sebagainya lah, itu seperti apa Mas? Perang sarung terjadi itu karena adanya kesenggangan dan kelenggangan daripada keluarga atau lingkungan sekitar misalnya. Jadi adanya kesenggangan sosial mungkin bisa itu terjadi, dan adanya pengawasan daripada orang tua itu tersendiri atau lingkungannya itu tersendiri. Makanya ini semuanya terlibat, baik lingkungan sekolah
baik lingkungan bermain di masyarakat, di rumah mungkin ya, dan lingkungan keluarga, semuanya terlibat. Makanya saya memiliki pandangan dan memberikan pesan kepada semua orang tua di rumah, kalau ada anak kecil yang masih sekolah, adik, anak, ponakan atau siapa saja Mas Hamid yang masih usia SD, SMP, bahkan SMK dan perguruan tinggi sekalipun, itu sejatinya harus diawasi. Mereka itu setiap hari ngapain? Karena sekarang itu pengaruhnya itu bukan datang melalui fisik saja, non fisik pun mereka akan terpengaruh. Dengan apa? Dengan adanya gadget atau handphone yang semakin kesini semakin canggih. Milenial. Iya, apalagi anak-anak sekarang itu full dari pagi sampai malam lagi-lagi pegangnya handphone terus. Ini barang sederhana Mas Hamid. Gadget ya kan, Mas Hamid mungkin kalau punya HP-nya handphone untuk caprinan sama cewek, itu kan? Masya Allah. Untuk game online, itu kan? Iya. Itu akan lebih manfaat. Kalau HP kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalkan kita bikin story yang positif, gitu kan? Bikin konten-konten yang positif. Kayak sekarang Mas Hamid nih, kontennya positif ini. Makanya saya dukung langkah-langkah Mas Hamid sebagai aktivis pergerakan di Kabupaten Tegal. Siap. Rencana mau nyalon ketua PCI dulu ya Mas Hamid ya? Iya. Ya. Jadi kalau jadi ketua PCI itu Ibnu Tegal insya Allah lebih maju. Amin. Ini saya kampanye. Aduh, nih bakalan dipotong-potong ini sama, aduh. Siap monggo Mas Iswan lanjutkan. Dan saya kira kenapa kok perang sama terjadi? Ya kurang adanya pengawasan dari orang tua, dari sekolah dan dari lingkungan itu sendiri. Makanya kami minta anak sekalipun sudah sampai ke rumah, sudah di rumah itu tetap diawasi. Di kamar ngapain? Apa cuma main HP? Apa cuma nonton TV? Apa cuma tidur tok? Kalau nonton HP, kalau pegang HP itu HP-nya yang manfaat itu bagus. Tapi kalau lagi-lagi game online itu kan, main slotan itu kan, apalagi hari ini slot itu banyak sekali itu kan. Lagi marak ini ya? Lagi marak penipuan slot itu kan. Kemudian nanti ajakan-ajakan ke arah yang tidak baik itu di HP itu banyak sekali masalahnya. Grup WhatsApp saja, WA grup itu sekarang banyak sekali hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak masuk ke ranah mereka, ke ranah pelajar, itu pelajar akan terbawa arus yang lebih jauh. Makanya sang bacaan hidayah hadir untuk mendampingi mereka secara bertahap lah, kita masuk ke sendi-sendi belajar di Kabupaten Tegal. Iya, betul sekali sih. Artinya kita, ya saya juga sebagai aktivis Ibnu ya, jadi melihat betul itu momen terjadi grup WhatsApp. Mereka yang nggak punya jiwa nasionalisme, mereka nggak yang punya keyakinan penuh atas diri mereka, mereka yang kehilangan arah, itu harus diarahkan dengan apa? Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Entah itu Ibnu, entah itu Karang Taruna sekalipun ya, ataupun organisasi lainnya, itu harus diarahkan. Namun adanya pendampingan yang intens dari setiap organisasi ini sendiri. Nah, kalau melihat pelajar untuk mencintai tanah air itu seperti apa Mas Rizwan? Pelajar untuk mencintai tanah air itu sebenarnya sangat mudah dan simpel Mas. Saya pernah baca di sebuah kanal milik pemerintah, salah satu kementerian, salah satu indikasi pelajar itu masih memiliki nasionalisme yang tinggi, masih memiliki rasa cinta kepada tanah air yang tinggi, dan masih percaya dan tunduk pada NKRI harga mati dan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah satunya setiap hari Senin harus ikut upacara bendera. Sesimpel itu. Jadi kalau pelajar setiap Senin masuk upacara bendera, masih hormat kepada merah putih, ya pelajar itu masih memiliki nasionalisme yang tinggi. Iya. Sebaliknya, kalau dulu mungkin Mas Hamid waktu SMK kan disuruh upacara malah bolos. Wah, bolos apa enggak? Enggak. Saya malah yang bergobrak ya. Tak kira bolos. Kadang-kadang ada yang disuruh upacara bolos, itu kan karena takut kepanasan, takut hitam lah, gitu kan. Itu sepele, makanya kita nggak usah bicara muluk-muluk. Kalau kita mau
mengetahui pelajar itu masih memiliki jiwa nasionalisme atau tidak, salah satunya adalah mereka masih mau mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian minimalnya hafal lagu-lagu daerah, lagu-lagu daerahnya sendiri. Jawa Tengah itu kan ada Gundul-Gundul Pacu, Suwe Jamu. Coba bayangkan, saya itu hampir ketika ada kegiatan di beberapa kecamatan Mas Amit, terutama di IPNU mungkin kan, di IPNU atau PPNU, atau di beberapa sekolah atau di beberapa perguruan tinggi, saya sering menyatakan, dan kebetulan saya itu seringnya diberi materi tentang wawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Kalau kita bicara nasionalisme kepada mereka yang tatarannya masih pelajar, ya kita cukup dengan cara yang riang gembira. Kita berbicara bagaimana dulu historisnya terbentuknya Indonesia, gitu kan? Bagaimana meraih kemerdekaan yang dengan susah payah, gitu kan? Kemudian bagaimana proses perpindahan kekuasaan dari zamannya Pak Soekarno ke Pak Soeharto, kemudian era reformasi sampai sekarang, gitu kan? Itu kan perjalanan yang sangat luar biasa. Dan itu kita ceritakan dengan gaya yang riang gembira. Makanya tidak jarang ketika ada acara-acara seminar atau kegiatan-kegiatan yang mengundang saya untuk mengisi materi wawasan kebangsaan atau keindonesiaan, itu pasti saya sambil bernyanyi, sambil mengeluarkan ya guyonan, tapi guyonan yang bermanfaat. Jadi misalkan gas paneng ya. Iya, misalkan kita bicara tentang Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Dan Indonesia juga memiliki nama lain adalah Nusantara. Karena memang Nusantara itu negara yang memiliki banyak pulau. Atau negara yang terdiri dari banyak pulau, kan. Kemudian dari Sabang sampai Merauke. Kita menjelaskan dari Sabang sampai Merauke kalau dengan cara monoton. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Itu kita begitu. Tapi kalau kita menerangkan tentang keindonesiaan, Indonesia itu negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke. Nanti semua peserta mengikuti Mas Andi. Berjajar pulau-pulau sampai rampung baru saya ngomong. Ini kayak taman keplak-keplak ya. Tapi menyenangkan. Dan saya sering, tidak hanya lagu itu, saya sering ngetes sama peserta-peserta yang ada, baik di IPNU, baik di Ansor, baik di kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar-pelajar yang lain. Ya, Akuse itu kan lagu-lagu dari Papua, dari Indonesia Timur, bagian timur, itu kan. Kita juga harus paham. Coba, bisa nggak? Apuse kokondao, ya rabe sorendoreri, ya gitu. Uflenso, Banine mah bagi pasir. Asik sih. Jadi kalau anak-anak muda pelajar kalau kumpul sering nyanyi lagu-lagu daerah, saya yakin Indonesia sampai ke depan masih aman dan damai. Nah, benar sekali. Artinya ketika kita tidak pernah mensiarkan lagu daerah kita ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia, itu nanti timbul pertanyaan siapa yang akan melanjutkan ketika kita nggak tahu. Seperti itu. Makanya perlu disiarkan. Jadi metodenya Mas Gun, bagus juga Mas. Jadi Mas Gun juga ini kan salah satu materi yang cukup terkenal nih di Kabupaten Tegal. Kondang lah. Setiap kegiatan itu pasti ada Mas Rizkon untuk misi. Pasti itu. Kalau saya nemuin, kalau saya hadir pasti ada Mas Rizkon. Dari mulai mahasiswa, ya IPNU, organisasi, Ansor dan sebagainya. Bahkan sekarang udah di pendidikan. Itu luar biasa banget Mas Rizkon. Luar biasa banget. Dan terima kasih sudah mewakili pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, sedikit pengalaman, tapi kalau kita menikmatinya, kalau kita bisa mengelolanya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang indah. Makanya saya itu dulu salah satu orang yang sangat memanfaatkan proses di organisasi, dan saya dibesarkan oleh IPNU misalkan, itu kan kita belajar bagaimana mengenal diri kita, mengenal saya diri, mengelola diri kita, bagaimana kita belajar public speaking di situ. Kita sesuaikan dan kita aplikasikan ketika kita dihadapkan dengan teman-teman, dengan peserta, dengan audiens yang banyak. Saya pernah ketika suatu ketika Mas Amit ngisi kegiatan di acara PKD Ansor Kecamatan Talang. Karena kebetulan saya juga
tim instruktur PCGP Ansor Kabupaten Tegal. Ketika saya ngisi materi keindonesiaan dan wawasan kebangsaan di PGD Ansor Kecamatan Talang, ternyata setelah acaranya selesai, itu ada guru saya yang japri. Guru saya waktu SMK. Setelah itu saya kaget. Kok ada guru saya jadi peserta PKD, sedangkan saya itu dulu muridnya. Sekarang saya berbagi pengalaman dengan mereka, dengan beliau. Gitu. Saya langsung datang, saya langsung salaman, dan sebagaimana mestinya sebagai seorang murid ya tetap murid, guru ya tetap guru. Saya datang, saya menghampiri, saya cium tangan. Dan saya mohon maaf Pak Guru, saya bukan bermaksud menggurui, tapi ini sebagai tugas saya sebagai instruktur di PCG Ansor Kabupaten Tegal. Dengan bangga, guru saya itu bilang begini, lanjutkan Mas Sisko, itu bilang begitu. Jadi tetap ada nilai etikanya ya Mas? Ya, kita menyampaikan di hadapan audien juga harus melihat audiennya usianya berapa, umuran anak-anak, dewasa, atau tua-tua itu kan. Dan saya sudah mengalami itu semua, mulai dari anak-anak kecil, remaja, dewasa, sampai yang bapak-bapak lebih tua-tua itu. Saya pernah, dan saya menyesuaikan itu. Sekali. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka-mereka ya, sebagai guru, jadi peserta, dan lebih kerennya lagi mereka tuh bisa memposisikan diri berarti Mas. Memposisikan diri sebagai kita sebagai pemateri, sebagai peserta dan sebagainya. Gitu. Udah berapa menit ini Mas? Ya dari jam berapa tadi ya? Jam setengah 8 ya. Udah 30 menit kita bersama teman-teman. Nanti akan ada bincang-bincang lagi, dan saya juga buat Q&A di Instagram untuk sama bercanda ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kiranya cukup pada nomor ini Mas. Siap. Mungkin pesan buat pelajar di Kabupaten Tegal khususnya itu seperti apa Mas? Pesan-pesannya Mas? Tentu kalau saya bicara pesan kepada pelajar dan kepada masyarakat secara umum, terutama masyarakat pelajar itu kan, kalau saya diberikan waktu untuk mengisi di suatu acara, saya bilangnya begini, pelajar itu artinya orang yang sedang belajar. Orang kalau sedang belajar berarti harus memiliki etika dan nilai-nilai norma sebagaimana seorang pelajar itu sendiri. Jadi pelajar itu harus berpakaian rapi, kemudian sopan, kemudian santun. Minimalnya ketika punya atau ketika berhadapan dengan guru ya kita santun, kita sopan, kita sapa, salam, jangan sampai lupa, dan senyum juga jangan sampai lupa. Dan sekarang pelajar-pelajar sekarang itu sangat luar biasa Mas. Ketika ngomong sama guru itu nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Kromo, pakainya bahasa lokal maksudnya. Itu kan agak saru ya kalau pendidikan ini. Paling tidak minimalnya kalau nggak bisa pakai bahasa Kromo ya pakai bahasa Indonesia. Dan ini penting, makanya saya sering menyampaikan pelajar ya harus punya etika dan punya nilai-nilai norma sebagaimana mestinya seorang pelajar. Minimalnya berpakaian rapi, sopan, santun, dan ketika kita berkendara pun ada etikanya. Dan minimalnya kalau mau pacaran nanti. Itu kalau paling penting. Kita lagi jadi pelajar. Ya, itu paling penting teman-teman. Oke, tadi pesan dari Mas Ridwan seperti itu, artinya pelajar harus punya attitude yang baik, etika yang baik, dan mengindahkan norma-norma norma-norma yang ada pada pelajar atau itu pelajar sendiri lah. Ini ribet banget nih ya. Saya itu grogi kalau sampingnya itu ini orang besar banget ini. Jadi saya itu grogi teman-teman. Tadi juga disampaikan sama Mas Ridwan untuk melihat nasionalisme dari siswa itu cukup dari mereka itu semangat enggak di upacara bendera Senin, karena itu kan sebagai nilai nasionalisme dari mereka. Di sana ada Undang-Undang 45 juga dibacakan Pancasila dan sebagainya. Itu pesan paling penting sih. Jadi sesebut itu teman-teman untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita sebagai pelajar, menghormati sesama sesama muslim ataupun sesama makhluk ya. Terus juga tadi etikanya juga harus ditingkatkan lagi, attitude-nya sesimpel itulah. Artinya
kita harus tetap menanamkan nilai-nilai yang ada di Indonesia ini sebagai karakter pelajar sendiri. Seperti itu teman-teman, barangkali banyak kata-kata yang kurang tertata ataupun belibet ataupun salah diksi, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa ya, apalagi samping saya itu orang luar biasa, jadi saya tuh kelihatan rendahnya sekali. Ini kalau ngomong sukanya berlebihan, dilebih-lebihkan. Ini bener, ini bisa dicek aja nanti kalau teman-teman yang mau tahu. IG-nya apa mas? IG-nya? IG-nya Rizkon bin Ali Ridho. Diskon itu. Facebooknya apa mas? Facebooknya sama Rizkon bin Ali Ridho. Ya, nanti Jangan lupa guys di follow. Itu ya. Jadi coba cek aja wis. Iya. Kalau saya salah ya berarti bilang aja ke saya gitu. Tapi saya mengatakan hal yang benar gitu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.